MTNesa bersama kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Tunisa, biasa dipanggil Caca. Saya Tanisa Sanjariduan, bisa dipanggil Tante. Saya Zaifatima Zahra, biasa dipanggil JJ. Kami dari kelas 9B. Oke, tema kita kali ini mungkin tentang pengalaman horor selama kita di MTS. Mungkin pertama dimulai dari pengalaman Tanisa dulu kali ya. Ada gak nih pengalaman horor selama Tanisa di MTS? Jadi waktu itu mau pas bikin video drama bahasa Indonesia di kelas 7A. Kelas berapa? Pas kelas 8. Ya. Jadi waktu itu tuh nggak tahu tiba-tiba tuh kenapa tiba-tiba merinding. Merasa merinding Iya, aja gitu. kayak wah gitu. Terus aku teh nanya ke Caca, Ca merinding ya. Oh, kalian sekelompok pada Iya. saat itu? Iya. Terus kata Caca teh nggak Nggak ada Nggak respon? respon. nggak ada respon, cuman senyum doang. Mungkin karena waktu itu lagi Fokus. ya buat bikin videonya. Terus Selain itu ada lagi nggak pengalaman horor di MTS? di MTS kan di rumah coba gitu ya. Oke, selain Tanisa, Caca sendiri pernah nggak sih ngalamin pengalaman horor gitu? Pasti pernah dong, nggak mungkin nggak pernah. Banyak sih. Mungkin mulai dari mabit yang pertama kali ya. Sebenarnya yang ini nggak yang sehoror itu sih, tapi ya ceritain aja. Jadi waktu itu pas menjelang sholat maghrib, waktu itu pokoknya pas habis sholat maghrib itu aku ngelihat ada kelas itu ada 3 orang. Dia ini ngeliat ke arah belakang mulu gitu loh. Nah, aku dari awal emang udah salpok sama mereka karena mereka ngeliatnya ke belakang mulu kan, sedangkan itu lagi ceramah deh kalau nggak salah. Ada ke depan. Iya, aku awalnya biarin aja, kayak udahlah diabaikan aja gitu kan. Tapi kayak mereka tuh makin terus-terusan lihat ke belakang mulu gitu kan. Nah, akhirnya aku bilang dong ke Gita, Git itu ada kelas yang ngeliat ke arah belakang mulu. Terus akhirnya kata Gita, ya udah tegur aja coba gitu kan. Nah, akhirnya aku tegur lah tuh, tapi mereka tuh kayak masih takut-takut gitu kan buat ngomong. Aku nanya gini, kalian kenapa ngeliat ke arah belakang mulu kayak gitu kan. Terus mereka nggak ngejawab karena kayak mungkin takut kan, nggak mau jujur gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak gini, kalian ngeliat ya di belakang gitu kan. Terus di situ mereka kayak ekspresinya kaget gitu kan, karena mungkin tahu gitu, ketahuan. Terus akhirnya mereka bilang ya teh kayak gitu. Tapi emang sebelumnya aku sempat ngedenger bisikan mereka tuh bilang kayak pengen pulang gitu kan. Ya udah, aku tawarin kayak mereka, ya udah kamu pulang aja. Tapi kayak mereka tuh nggak mau gitu loh. Terus akhirnya aku suruh pindah, mereka nggak mau. Dia aku bilang lagi ke Gita, Git ini mereka suruh pindah aja kali ya gitu kan. Ya udah kata Gita, ya udah katanya pindah aja gitu. Akhirnya aku balik lagi ke mereka. Terus akhirnya pas aku bujuk-bujuk terus, akhirnya mereka mau kan di situ pindah. Tapi pas udah pindah duduk pun kayak pertengahan gitulah duduknya. Tapi mereka tuh tetap masih kayak ngelihat ke arah belakang mulu gitu kan. Nah, terus aku bilang lagi kita ini mereka kenapa sih gitu kan, ngeliatnya ke belakang mulu gitu kan. Terus ya udahlah Ca gitu kan, mereka mah kayak gitu emang kayak gitu kan. Terus akhirnya pas mau habis sholat isya terus makan tuh kan, habis makan tiba-tiba Najib nih sama Ajis nyamperin aku gitu kan, bilang gini Najibnya, Ca gue tadi ngeliat kayak sosok hitam yang gede di 7A gitu kan, itu pokoknya tinggi banget Ca gitu katanya. Terus akhirnya aku kayak ngabain gitu kan, udah sih Najib gitu kan, masing-masing aja gitu kan. Terus kayak sambil kayak kalau nggak salah tuh waktu Ajis tuh waktu itu kayak sambil ketakutan gitu lah pas Najib bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya pas abis itu aku coba cek dong karena kan nggak percaya kan. Akhirnya aku cek tuh, aku sendirian di situ Ke 7A? iya. Terus emang pas itu kebetulan pintunya emang kebuka juga kan, tapi emang ya yang nggak ada lampunya gitu kan. Nah terus pas aku cek ya emang gitu kan, yang ya sosok
hitam gede gitulah. Kalau yang bener ya kata Najib, pokoknya tingginya tuh setinggi tiang bendera gitulah, mungkin hampir lebih kali ya. Lagi-lagi itu di 7A ya, kayak pengalaman Tanisa waktu kelas 8. Waktu itu alhamdulillah di mabit pertama nggak ada yang kerasukan ya. Alhamdulillah. Mungkin lanjut ke mabit yang kedua kali ya ceritanya. Wah, kayaknya puncaknya deh. Jadi waktu itu kayak masih apa ya, masih menjelang maghrib itu lagi Pak Kamad itu lagi kayak ngomong gitulah. Nah aku tuh berdiri di podium gitu kan. Nah mereka ini kelas 9 ngeliat aku katanya bengong aja, terus mereka kayak teriak-teriak, nggak teriak sih, kayak manggil-manggil gitu kan, kayak Manggilin kamu ya? iya Caca jangan bengong, sempat ada yang ngechat juga kan, terus aku buka gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu Alpira ada yang ngechat gitu kan. Nah habis itu Alpira ini ceritanya tuh lagi foto-foto gitulah sama yang lain gitu kan. Nah Biasa selfie-selfie gitu. iya, arahnya itu ke arah atas, ke arah perpus. Dan nggak sengaja pada saat itu Alpira itu ngefotoin pocong. Ikut ke foto gitu, Iya, nggak ikut ke sengaja foto. itu ya padahal. Awalnya pose nggak foto Awalnya- pocongnya? awalnya kan nggak percaya kan, pas di zoom terus-terusan kayak pokoknya ya bentuknya tuh kayak gitu kan. Terus akhirnya Alpira ini bilangnya pas pas sholat maghrib deh ya, pas mau sholat maghrib gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, udah Fir jangan dipikirin, kayak aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya si Pira ini kayak gelisah kayak dia takut gitu, takutnya Iya, nanti takut. gimana gitu kan. Akhirnya pas kayaknya abis sholat isya deh kayaknya itu kan. Pokoknya kelas 9 tuh semuanya pada ke perpus karena nggak tahu ya, pokoknya di situ aku emang udah ngerasa lemas sih gitu kan, emang bawanya kayak pengen diistirahatin aja gitu kan. Tapi malah ke perpus yang udah tahu aku di situ emang kayak di bagian yang pojok ada gitu kan. Nah pas itu aku sempet kayak digituin, pun aku digituin kan sama Ratu. Terus akhirnya katanya aku tuh ngajak Ratu tuh ke arah pojok gitu loh. Terus katanya aku tuh pengen loncat gitu kan. Tapi itu tanpa kamu sadari. Iya kayak mau loncat kayak pocong gitu nggak sih? Iya, Gitu. berarti gini dong. Ya akhirnya aku dipukul katanya, nggak kerasa juga. Akhirnya Ditegur gini iya, gitu, iya, biar terus sadar. ditarik kan aku itu pas di depan pintu aku pingsan katanya gitu kan. Habis itu nggak tahu, pokoknya aku ada di yang di dalam perpus yang di pojok itu kan, nggak pojok sih, pokoknya tengah-tengah gitu. Di situ kesurupan katanya ya, segala macam. Terus ya pokoknya kayak gitu. Tangannya tuh katanya kayak gini aja gitu loh, mau kayak gitu aja. Terus akunya kayak kayak gitu, nggak tahu, pokoknya aku juga bingung ceritainnya. Dari situ aku disuruh pulang aja kan sama Indah sama yang lain, pokoknya mending pulang aja daripada kamu kayak gini katanya. Terus kan aku kayak tanggung lah ketakutan kan, besoknya kan mau ke Anyer ya. Iya. Jadi aku pengen ikut. Iya, masa nggak ikut gitu ya? Kayak pokoknya pengen ikut di situ, karena kalau misalnya pulang nanti nggak bisa ikut. Jadi kamu maksain tetap ikut gitu. Di situ aku kalau untuk sosoknya itu emang udah sering lihat, cuman kalau mukanya nggak pernah lihat itu loh, karena paling dia cuma lewat kayak gitu kan. Iya. Akhirnya pas pagi Pak Yani bilang, Caca tadi lihat apa? Malam lihat apa kayak gitu kan. Terus aku cuman diem aja kan, karena nggak berani bilang Iya, di situ. belum berani. Nah terus akhirnya tuh kayak keesok-esokan harinya pas aku ke GL, ada Pak Yani lagi bilang ke aku, Caca tadi lagi Waktu itu ya. waktu mabit lihat pocongnya yang ada di perpus. Aku kaget dong, ternyata Pak Yani tahu gitu kan, mungkin emang udah sering lihat juga. Terus aku kayak ngangguk-ngangguk gitu kan, ya iya Pak gitu kan. Terus kayak ya udah Ca, itu mah udah biasa, Bapak juga sering lihat katanya kayak gitu kan. Apa lagi ya?
Jadi nggak ada kakinya gitu. Iya. Nggak tahu sih, nggak tahu. Pokoknya badan dia tuh kayak ular gitu lah. Jadi setengah ular gitu loh. Kayak gitu. Oh iya. Selain di Mabit, mungkin ada lagi pengalaman horornya? Mau di GL ataupun di GB, ada lagi gak? Oh, waktu di GB, di GB. Itu nggak usah. Waktu di GB itu dulu pas masuk MTS itu sama kakak aku itu pernah dibilang kayak gini, Caca nanti kalau misalkan lewat tempat ini, pokoknya diingetin gitu, ada ini gitu kan. Waktu itu ya paling kalau GB cuman kayak ke aula, ke lapangan gitu kan. Sempet akhirnya dimana waktu kelas meeting kelas 8 lagi futsal gitu kan di sini. Nah kebetulan itu aku juga lagi satgas gitu kan, satgas PMR gitu kan. Nah itu katanya kata teteh aku itu di lorong yang bagian kamar mandi sama bawah tangga itu ada gitu kan ya. Nah pas mau pipis gitu kan waktu itu kaget gitu kan karena kayak nggak pernah tahu kalau di situ ada gitu kan. Akhirnya kan pas mau buang air kecil tuh jadinya kayak bukan nggak berani sih, malu gitu. Serasa diperhatiin. Iya. Nah pas lewat di tangga itu juga itu bener-bener yang ngagetin kayak Tangga ini? Ya, dia bener-bener lewatnya tuh kayak cepet gitu kan. Nah aku sempet kayak nge-freeze gitu kan, kayak karena di situ posisinya aku lagi buru-buru karena katanya ada yang luka gitu kan. Terus akhirnya udah tahu gitu kan, langsung inget lagi tuh kan ke cerita teteh aku, oh kita yang ini gitu kan. Sebenarnya selain aku yang sempat lihat juga, adalah beberapa juga yang udah tahu di bagian situ ada gitu kan. Mungkin di bagian mana lagi ya? Yang di belakang, di TU di atas. Oh iya, di TU. Waktu itu pas kalau misalkan lagi pulang maghrib gitu kan, aku kayak abis sholat maghrib atau mau sholat maghrib itu pasti kayak pandangan aku selalu mengarah ke ruang TU gitu kan, ke arah atas. Pas pertama kali itu kaget karena kalau siang aku nggak pernah lihat dia munculin diri atau gimana gitu kan. Pas itu kayak wah gitu kan, kayak apalagi pas bagian kantin tuh kalau misalkan udah sore-sore itu emang udah kayak gitu kan, emang iya gitu kan. Ada, dan di bagian situ gimana ceritanya pokoknya ada di bagian situ kan. Pas futsal juga waktu itu bukan futsal, apa ya, tarik tambang deh kalau nggak salah, yang di bagian belakang, yang Lapangan yang putih itu ya? ya itu kan aku nonton di atas kan, nonton di atas itu sempat ada waktu masih ada alumni gitu kan. Nah itu posisinya tuh ada kalau nggak salah 3 orang di situ kan, 3 orang. Tapi di situ aku kok kayak ngelihat ada 1 orang lagi, tapi dia ini kayak transparan gitu. Wow. Kayak dia ini transparan gitu kan. Jadi nembus gitu gambar. Ya, jadi kayak tapi tembok. kayak dia pokoknya ini ada 3 orang cowok gitu kan, Alumni. ya alumni. Terus di sini juga kayak di sebelah sini juga ada, tapi kayak itu kayak nembus gitu loh gitu kan. Tapi kayak ya mungkin kayak pikiran aku aja gitu kan. Akhirnya aku turun dari situ kan, gak mau lama-lama di atas. Terus pas aku cerita ke teteh aku, kamu katanya jangan sering-sering ke situ katanya gitu kan, takutnya nanti gimana. Terus ya udah di situ kayak mungkin kayak gitu aja kali ya Pengalamannya. iya. Apa lagi ya? Dari JJ Aku sih gak ada pengalaman horor yang lihat-lihat kayak gitu karena aku nggak bisa lihat, paling kayak cuma merasakan kayak Tanisa. Waktu lomba kelas meeting ya, yang waktu kita balap karung tuh lomba apa? 17 apa kelas meeting? pas meeting. Kelas meeting. Kita balap karung Iya. berdua. Itu posisinya aku kan belum sarapan paginya. Belum makan nasi. Ya, terus kan lompat-lompat, terus panas juga, capek, kejar-kejar. Aku kecapean. Setelah beres lombanya kan aku, mungkin kalau kata kalian kan pingsan ya. Aku kan dibawa sama kalian ke UKS. Di UKS rasanya beda. Setelah aku sadar, aku buka mata, aku ngerasanya aku lagi bukan di UKS. Di mana? Gak tahu, aku gak kenal tempatnya, tapi ya ruangan kosong aja. Kan kalau UKS kan ada ranjang, Iya. ada peralatan-peralatan lain. Terus di pinggir aku juga kan ada kalian, itu Hmm. gak ada.
Mungkin aku karena efek masih pusing, baru sadar dari pingsan. Aku mikirnya gitu aja. Tapi ya hawanya beda. Aku kiranya ya cuma sugesti aku aja. Itu bener-bener kosong, sepi. Yang ngomong gak ada. Sendiri. Iya, Iya. lagi ngerasa sendiri Kayak aja. padahal itu kan Tempat kosong. posisinya itu kan rame gitu kan. Kiri kanan aku kan ada temen-temen cewek, tapi Iya. itu gak ada. Cuma aku sendiri, barang-barang gak ada. Yang harusnya aku di UKS itu bukan kayak di UKS, tempat kosong. Tapi setelah aku memejamkan mata lagi sambil ya Allah gitu. Ini di mana? Aku di mana? Aku buka mata perlahan, alhamdulillah ada lagi, ada kalian. Udah, mungkin itu aja. Merinding sih, tapi di UKS tuh emang merinding banget. Ya, aku juga pertama kali waktu kelas 8 ke UKS itu kayak gitu. Merinding. Apalagi pas ngeliat ranjang tuh aku merinding. Sasa ini ya. Iya, di kamar mayat. Tanisa ada lagi nggak? Alhamdulillah. mungkin itu aja kali ya pengalaman dari Pengalaman dari bertiga. kita bertiga. Sekian dari kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.